dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Forensik. Halo Bapak Forensik, ahli forensik. Ada tadi katakan uang palsu aja perlu diraba, dilihat, diterawang dan diraba. Menurut Anda itu satu-satunya untuk mengetahui palsu harus dilihat, diraba dan diterawang. Bagaimana Pak? Ya, siap. Jadi itu 3D itu sistem pengamanan untuk masyarakat umum, Bang. Bagaimana masyarakat umum itu bisa memverifikasi secara manual, diterawang, diraba, dan dilihat. Ya. Tapi itu perlu ada di uji forensik. Ketika kasus uang palsu atau banknote itu perlu diforensik, Bang. Ketika misalnya dari penyidik di Polda, Polres atau di Barreskrim itu dikirimkan uang yang diduga palsu, maka diperiksa, Bang, pakai alat gitu. Ya. Diperiksa kertasnya, cetakannya. Jadi dia per lembar, Bang, diperiksanya. Jadi Monitor, Bapak Bang. sebagai ahli forensik berpendapat satu-satunya untuk menunjukkan keadilan harus melibatkan forensik independen. Bapak setuju? Jadi gini, ini adalah suatu proses kematangan dalam hukum ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama fair, sama-sama adil, karena kita nggak tahu nanti hasilnya. Kalau emang nantinya hasilnya adalah mendukung hasil lapor dan mendukung hasil teman-teman Jokowi, ya inilah hasilnya. Tapi jika nanti hasilnya adalah mendukung teman-teman RRT, ya itulah hasilnya. Karena di sinilah kita sama-sama sama-sama dijernihkan. Ya nanti kita dalam posisi yang sejajar. Nah di sinilah perlu dari teman-teman penyidik dan juga kepada hakim untuk bisa lebih diberikan peluang besar kepada teman-teman yang sudah sekarang menjadi status tersangka. Itu. Oke. Sekarang karena jangan sampai ada kekeliruan dalam proses hak hukum maupun peradilannya, Bang. Karena ini menentukan nasib seseorang, baik nasib dari presiden kita yang ke-7 dan juga kepada 8 tersangka. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Ibnu, ahli hukum pidana kita. Apakah Bapak juga berpendapat satu-satunya cara yang fair memenuhi rasa keadilan masyarakat harus melibatkan ahli forensik dalam tahap penyidikan? Saya setuju, ahli forensik itu betul. Sebetulnya apa sih forensik itu? Ilmu forensik adalah suatu ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, untuk kepentingan peradilan ini, makanya dalam konteks hukum, Bang, itu kan kita kan orang hukum. Kita tidak tahu apakah itu terkait dengan identik atau tidak identik. Disitulah dalam konsep hukum, ketika ada suatu keraguan tentang hukum, ilmu forensik hadir. Kenapa hadir? Untuk meyakinkan. Tidak mungkin ditemukan keadilan dalam kasus ini tanpa melibatkan ahli forensik independen. Tolong Bapak jawab yes or no. Oh, harus independen. Karena kuncinya adalah di situ kan? Ya, kuncinya iya, keterbukaan, equal dalam suatu persidangan. Ingat, dalam suatu peradilan yang baik adalah adanya equal. Terima kasih. Kuasa hukum tersangka, gimana? Satu-satunya kata udah ahli forensik mengatakan begitu, ahli hukum pidana mengatakan begitu, harus ada forensik independen dalam masa penyidikan. Gimana? Ya, ada dua alasan saya juga menyetujui itu. Yang pertama, secara subjektif, maka para pihak bisa dilibatkan sehingga mereka terikat dengan hasil apapun dalam konteks penelitian yang sifatnya independen. Secara objektif, maka penelitian ini tidak menjadi bias karena perbedaan pandangan terhadap objek itu bisa diselesaikan dalam sebuah forum yang independen sehingga tidak ada pengaruh kekuasaan untuk mempengaruhi hasil akhir. Karena itu yang penting. Dan yang ketiga yang paling penting secara objektif adalah itu bisa terbuka sehingga orang tidak ada lagi yang berpraduga, jangan-jangan ada dusta, jangan-jangan ada tekanan, jangan-jangan barang yang diperiksa bukan itu, jangan-jangan barangnya tidak diperiksa tapi deskripsinya adalah copy paste sebagaimana dahulu sudah pernah diuji melalui Barreskrim pada kasus 263 yang penyelidikannya dihentikan. Dan paling penting, kenapa ini juga penting, kemarin Bang ada ijazah pembanding yang dikatakan identik ada 13, tapi tidak dibuka. Artinya bagaimana mungkin kita menyatakan itu suatu dokumen yang otentik dengan identifikasi yang identik tidak ada pembandingnya. Walau alasannya memang pembandingnya tidak bisa dibuka karena tidak ada pemiliknya atau kuasanya. Sebagai pengacara dari tersangka, Anda pesimis nggak bakal dikabulin itu? Itu hal yang lain. Sekarang kita tinggal kembali kepada negara. Apakah membiarkan masyarakat ikut pesimis dengan permasalahan ini dan dibiarkan terbelah lebih lama sehingga harus masuk ke pengadilan yang bertubi-tubi berlama-lama sampai banding kasasi PK, atau negara justru mendukung penegakan hukum yang fair sebagai tonggak awal
reformasi di tubuh internal Polri dengan adanya terobosan Dan ini. Anda tahu secara hukum acara memang selama penyidikan Anda nggak bisa apa-apa kan? Kemarin pun Jokowi tidak mau menyerahkan, ternyata ada terobosan dari gelar perkara khusus untuk menunjukkan. Saya pikir untuk yang kedua bisa saja terobosan. Kalau penyidik menolak, Anda nggak bisa apa-apa. Saya pikir penyidik tidak bisa menolak dalam konteks karena itu permohonan kita, tetapi penyidik tidak bisa menolak ini keinginan rakyat yang memang ingin ini dibuka secara terbuka. Maksud saya secara hukum acara formal memang nggak ada upaya hukum. Ada upaya hukum pra-peradilan dalam konteks. Tapi kan Anda tahu itu bukan alasan untuk pra-peradilan. Iya, tapi ini kan substansinya. Karena itu ini adalah taruhannya adalah penegakan hukum kita. Apakah penegakan hukum kita dibiarkan habis hanya karena formalitas atau kita ingin gali sejak awal dengan pendekatan substansial? Termasuk Anda, apakah Anda membiarkan rakyat itu kecewa? Coba. Kenapa Anda tidak berani ambil tantangan ini? Kembali rakyat yang mana, Bang? Ini kembali lagi mengklaim kan? Enggak, semua. Justru kalau saya dengar sebagai besar masyarakat sudah apa namanya basi melihat isu ini, bikin pusing, betul. Karena nggak selesai-selesai dan semua ingin nonton bagaimana di sidang nantinya gitu. Ya. Nah kembali lagi, kami tidak takut dilakukan uji ulang. Benar. Tidak takut, cuma satu, lakukan dengan hukum acara yang benar. Ya, Tadi hukum acara nggak Bang Masin diatur. bilang ingin para pihak terkait. Bagaimana mungkin tersangka ikutan memeriksa ini? Ya. Sudah pasti tidak independen. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, kalau kita lakukan juga di penyidikan, lembaga independen mana yang kita anggap bisa benar melakukan itu? Terjadi perdebatan. Ya. Paling benar adalah diserahkan ke sidang, hakim yang menentukan. Saya tentukan misalnya lembaga A untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ikuti itu semua. Tapi kalau di penyidikan ini selain tidak ada ruang, kita juga sulit mencari siapa lembaga independennya. Artinya tim kuasa hukum Jokowi tidak akan pernah menyetujui dibentuk ahli forensik selama penyidikan. Karena buat kami ini hanya untuk menunda-nunda kembali lagi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ini menunda-nunda. Karena kembali lagi semuanya selalu lebih bagus diselesaikan di persidangan. Publik bisa melihat. Kalaupun hakim memerintahkan lembaga independen untuk melakukan uji ulang, kita ready. Sudah dijawab tidak akan pernah menyetujui. Jawaban Anda? Saya pikir kebijakan itu bukan pada kuasa hukum Jokowi, tapi kepada penyidik. Kemarin saja kuasa hukum Jokowi Hukum tidak acaranya nggak ada, mengizinkan untuk menunjukkan, tapi penyidik punya kebijakan lain. Tetapi kami minta DPR juga ikut mengontrol agar penyidik menjalankan fungsinya dengan baik, terutama setelah ada reformasi di tubuh Polri. Begitu. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya tiba-tiba sesudah kalian ke pojok, mungkin nggak tiba-tiba nanti Jokowi untuk mengambil hati publik dicabut laporannya untuk menarik simpati publik? Mungkin nggak? Kesempatan itu pernah diajukan oleh beliau pada saat kami melakukan teguran terbuka sebagai dua kali ya. Bahkan dalam proses berjalan juga kita pernah menunggu apakah benar ada yang mau mengajukan RJ sampai dengan hari ini. Tapi sampai hari ini juga tidak ada yang serius. Bahkan terakhir Pak Jokowi sudah di televisi sebelah akhirnya menyatakan ya sudah karena tidak ada kepastian kita lanjutkan ini sampai dengan persidangan. Terakhir beliau... Kalau tiba-tiba Pak Jokowi, kan dia berwenang mencabut laporannya. Dan itu akan mendapat simpati publik. Tanggapan Anda gimana? Kami tidak berpikir terhadap simpatinya, tetapi pada proses hukumnya. Ya. Bahwa ini delik aduan subjektivitas seorang Joko Widodo untuk mencabut, kami tidak berwenang juga untuk menghalangi. Ya. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kami ingin klien kami sudah ditetapkan tersangka, maka hak hukumnya untuk membela diri, termasuk diantaranya untuk bisa mengakses bukti agar bisa membuktikan di tingkat penyidikan. Apa sih sebenarnya barang ini, deskripsinya setelah dilakukan verifikasi, itulah hak hukum yang hari ini kami upayakan menjadi hak klien kami dan diberikan oleh penyidik. Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan selagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Pinjam barang bukti itu tidak ada dalam hukum acara kan? Dan ridiculous lah, barang bukti yang memberatkan diserahkan ke tersangka. Ini mau main-main atau apa proses hukum ini? Kita harus betul-betul fair, equal gitu ya. Jadi Anda merasa tim kuasa hukum Jokowi merasa sudah diambang kemenangan? Tidak, kami hanya mencari agar kebenaran ini diwujudkan, Bang. Kembali lagi, ini bukan soal menang kalah. Pak Jokowi dari awal tapi kita melakukan upaya hukum ini hanya dua, Bang. Satu, agar soal ijazahnya ini clean and clear. Kedua, agar nama baiknya dipulihkan. Ini kan kunci pokoknya kalau itu sudah asli, sudah selesai. Anda sudah di atas angin. Enggak juga, ada persoalan lain, Bang. Yaitu apa? Persoalan adalah apakah rekayasa itu terbukti atau tidak. Ya. Jangan lupa juga kita kalau dibilang asli kita ini terlalu sibuk dengan persoalan ijazah. Sebenarnya ada persoalan lain yang ancamannya lebih besar. Ya. Apakah mereka dalam rangka pencemaran nama baik melakukan atraksi IT yang tidak benar sehingga mengakibatkan masyarakat percaya? Ini yang juga salah satu yang kita sorot, Bang. Karena mereka melakukan aplikasi-aplikasi tertentu di depan publik, ujung-ujung ijazah Pak Jokowi dinyatakan sebagai ijazah Dul Matno. Ini kami penasaran, ingin diuji apakah kemajuan teknologi betul-betul bisa membalikan kebenaran menjadi sebaliknya. Dan itu bisa diperiksa. Sampai hari ini pun ternyata di ruangan ini pun debat tidak ada akhirnya. Sampai apalagi nanti di ruangan sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.